every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, I need your power. Holy Spirit, you can make my soul, and every day I grow to love you more. I'm waiting for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Holy Spirit, Follow me now. I need your anointing. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul, and every day I know to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. nothing compares to this place When I can see you face to face, I worship you. in spirit and in truth, I'm reaching. I know your heart. You hold My life in your hands. drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to I face. worship you, Lord, I worship you. in spirit and in truth. One more time, I'm reaching for your heart. Your heart, you Hold my life in your hands. drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I Can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit. I worship you, Lord. I worship you in spirit and truth. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, berbicara tengah-tengah kami, urapi lidah bibir hamba-Mu, menyampaikan isi hati dengan firman-Mu. Kami perlu firman-Mu, kami perlu pengajaran firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Dan Engkau berfirman bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari lidah bibir Allah. Berbicaralah Tuhan, biarlah urapi setiap telinga Roh Kudus, umat-Mu mendengar firman-Mu, setiap hati terbuka menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga firman ini memperbaharui hati kami, mengubah kami serupa segambar seperti Tuhan, menambahkan iman kami dalam nama Yesus. Sesuai firman-Mu bahwa iman timbul akan pendengaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan siap diberkati dengan firman Allah. Katakan amin. Terpujilah Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Katakan di sampingmu, Tuhan memberkati engkau. Kita harus menjadi berkat bagi sesama. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Happy Sunday. Hari ini saya membawa tema khotbah berdoa mendatangkan berkat Allah. Berdoa itu mendatangkan berkat Allah. Saya bawa tema ini dari doa Elia. Doa Elia dalam 1 Raja pasal 18.
ayat 42b sampai 45, berdoa mendatangkan berkat. Jadi pertama Elia berdoa untuk hujan, ya. Nah, maka kita akan baca firman ini 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 42b sampai dengan 45. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikian sampai 7 kali. Ayat 44, yuk sama-sama kita baca ayat 44. 3, 2, 1. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu apa? Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah. Amin. Ayat 45, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Sama-sama katakan bersama saya, hujan yang lebat. Sama-sama katakan bersama saya, hujan yang lebat. Saya berdoa bagi saudara, hujan lebat turun atas keuangan saudara. Hujan lebat turun atas keluarga saudara. Kebahagiaan turun atas keluarga saudara. Katakan amin. Hujan yang lebat, hujan awal, hujan akhir diberikan bagi setiap umat Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah lagi. Tuhan mau mencurahkan hujan berkatnya. Siapa mau menerima hujan berkat Tuhan? Amin. Hujan berkat saudara, ya. Nah, kita akan melihat dalam firman Tuhan ini bahwa pertama Tuhan ini yang memerintahkan kepada Elia, ya. Pertama bahwa Tuhan perintahkan kepada Elia, pergilah kepada Raja Ahab, bahwa katakan kepada dia, ya. Pertama itu Tuhan menutup langit kepada Raja Ahab sehingga tidak ada hujan, ya, selama 3 tahun. Itu yang terjadi yang pertama, ya. Nah, itu yang terjadi. Coba kita lihat next, ya, ayat ini saudara, dalam 1 Raja-Raja 18 1 sampai 2. Pak Jimmy baca di sini, ya. Berkat itu memang berasal dari Tuhan. 1 Raja-Raja 18 1 sampai 2. 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 2. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Iya, ya. Dan sesudah berapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun ketiga. Jadi 3 tahun itu terjadi hujan itu tidak ada, ya. Maka itu pergilah perlihatkan dirimu kepada Ahab, aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, pertama kenapa tidak ada hujan? Sebelum itu 3 tahun sebelumnya, bahwa langit ditutup oleh Tuhan. Tuhan berkata kepada Elia, pergi kepada Raja Ahab, katakan bahwa tidak akan ada embun, tidak akan ada hujan kecuali perintahku, ya. Nah, disitulah kenapa, karena pada saat itu bangsa Israel menyembah berhala, menyembah dewa Baal, murtad, meninggalkan Tuhan, ya, menyembah dewa-dewi, menyembah dewi Asyera, ya. Mengapa hal demikian terjadi? Karena Raja Ahab, kalau pemimpinnya benar, umatnya ikut benar, saudara, amin. Karena pemimpin rajanya itu salah pada saat itu. Kenapa Raja Ahab sebagai Raja Israel yang harusnya menyembah Allah Israel, kok bisa menyembah berhala? Itulah yang terjadi, bahwa Raja Ahab ini menikah dengan seorang wanita bernama Isabel. Isabel ini berasal dari Sidon.
Sidon itu adalah tempat penyembahan berhala yang paling kental. Sidon itu adalah tempat okultisme sihir yang paling kental. Nama dari papanya Isabel adalah Etbaal. Etbaal artinya penyembah Baal. Jadi rajanya, Raja Sidon itu namanya King Etbaal, ya. Jadilah inilah salah menikah dengan penyihir. Apa yang terjadi ketika Isabel duduk sebagai ratu istri dari Raja Ahab, dia memanggil begitu banyak nabi-nabi dari Sidon. 400 nabi palsu dipelihara, 400 nabi Baal, 400 nabi Asyera. Nabi-nabi palsu itu mengajar bangsa Israel untuk menyembah berhala. Nabi-nabi Tuhan banyak dibunuh oleh Isabel. Tinggal satu, yaitu Alkitab mencatat pada saat itu menurut Elia bahwa dia adalah satu-satunya. Padahal nanti Tuhan bilang ada banyak yang masih belum mencium dewa Baal. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, maka itu murka Tuhan turun atas Raja Ahab, atas Israel. Ditutuplah langit. Tidak akan ada embun, tidak akan ada hujan selama 3 tahun pada saat itu. Makanya Alkitab mencatat kelaparan itu berat di Samaria. Terjadi kelaparan ya saudara, wilayah itu ya, karena tidak ada hujan. Nah, kalau perlu sekali hujan, kalau nggak ada hujan bagaimana? Jadi tumbuh-tumbuhan kering, tidak ada makanan, bahkan ternak-ternak bisa mati. Nah, krisis yang terjadi ya. Maka itu sampai Elia itu kita tahu kisahnya, dia harus pergi minum dari air sungai Kerit, bahkan sungai Kerit pun kering saudara. Betapa kekeringan terjadi hebat. Sampai dia pergi dan dipelihara oleh janda di Sarfat. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, bahkan di sini dikatakan, lalu Tuhan berfirman, sekarang sudah 3 tahun kekeringan, pergi kepada Raja Ahab, aku hendak memberikan hujan ke atas muka bumi. Nah, saudara, artinya apa? Kalau Tuhan buka berkat pintu hujan itu, tidak ada yang dapat menutupnya, katakan amin. Tapi kalau Tuhan yang menutup, tidak ada yang dapat membukanya, katakan amin. Jadi sumber berkat itu berasal dari Tuhan, katakan amin. Sumber berkat, sama-sama katakan bersama saya, sumber berkat berasal dari Tuhan. Amin. Maka itu saudara dikatakan Tuhan, aku hendak memberikan hujan ke atas muka bumi. Pergi kepada Elia. Elia punya tugas pada saat itu sebagai nabi. Dia datangi Raja Ahab bahwa akan ada hujan di atas muka bumi. Nah, tujuannya Elia punya tugas itu sebetulnya untuk mengembalikan umat Tuhan ke jalan Tuhan. Dari kemurtatan itu supaya umat Tuhan ini bertobat ya. Nah, saya catat beberapa poin. Tuhan memakai Elia bernubuat menghentikan hujan. Kedua, Tuhan memakai Elia bernubuat mendatangkan hujan. Nah, tujuan Allah mendemonstrasikan kuasa agar apa? Umat Tuhan bertobat dari dosa mereka, dari penyembahan berhala, supaya menyembah Allah Israel kembali ya. Nah, kita akan melihat saudara next ayat itu ya. Tujuan mujizat agar terjadi pertobatan ya. Pernah dibacakan di dalam 1 Raja pasal 18 ayat 37 sampai 39. Tujuannya apa? Bahwa ketika ada mujizat itu untuk apa tujuannya? 1 Raja-Raja 18 ayat 37 sampai 39. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah. Ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu, api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Ya, saudara terkasih dalam Kristus, disinilah ada dibuatlah Elia menentang dan menantang 400 nabi-nabi palsu itu. Dia pergi ke Raja Ahab dengan beraninya. Dia berkata, aku mau mengadakan sayembara depan semua rakyat ya, supaya dilihat bahwa itu 400 nabi Baal atau 400 nabi Asyera. Silakan semua datang ya. Kita buat sayembara 1 lawan 400 ya. Dibuat sayembara, berarti sayembaranya begini. Mereka akan membuat mesbah
Lalu mereka akan memotong korban, tapi tidak boleh menyalakan api. Tuhan yang menjawab api dari langit, biarlah berdoa masing-masing dengan cara mereka. Tuhan yang menjawab api dari langit, itulah Tuhan yang benar. Itu disepakati, semua sepakat, saudara ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Penyembah berhala ini yang 400 nabi Baal tidak mampu mendatangkan api dari langit karena Tuhannya tidak menjawab berhala atau dewa Baalnya. Tetapi kita bisa melihat di sini ya, untuk apa mujizat? Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Dia menangis, saudara. Bagaimana supaya mendatangkan mujizat? Elia harus berdoa supaya mujizat itu menjadi nyata. Katakan amin. Kan Tuhan sudah suruh bikin sayembara, kan gampang saja tidak. Sekalipun Tuhan suruh, Tuhan mau dia berdoa depan semua. Jawablah Tuhan, jawablah doaku Tuhan, dia berkata. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, yang Tuhan yang besar itu Yahweh. Ya, Engkaulah yang membuat hati mereka, apa dikatakan? Tobat kembali. Supaya mereka melihat bahwa Engkau itu Allah yang berkuasa, mendatangkan api dari surga. Supaya hati mereka bertobat kembali, ya. Inilah tujuannya, ya. Akhirnya kita bisa melihat di sini bahwa Alkitab mencatat, lalu Tuhan menjawab doa Elia dalam ayat 38, turunlah api dari surga, yaitu menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air dalam parit itu habis dijilatnya. Kalau kita melihat proses ini, saudara, Elia itu membuat korban, dia membuat mezbah, kayu api, batu, tanah semua dia siapkan, tapi dia panggil bujangnya, 12 air timba itu dituang di atas korban, ya. Tuang 4 kali timba air, tuang lagi kedua kali, tuang sampai 12 air timba, saudara. Jadi saudara, kita tahu, siapapun tahu, kalau korban itu ada air, kalau dipasang api, itu api model apapun tidak mungkin membakar korban, karena ada air. Api kalau sudah ada air, apinya padam, saudara. Tetapi karena ini apinya yang berasal dari Tuhan, Tuhan adalah api yang menghanguskan, maka dijilatnya semua kayu api, bahkan air di parit dijilat oleh api Tuhan. Karena Tuhan adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi anak kita. Katakan amin. The God is a jealous God. Our Lord is a consuming fire. Katakan amin. Api Tuhan menghanguskan setan-setan. Katakan amin. Our God is a consuming fire. Nah, itu is a jealous God. Kalau kita sudah mencari milik Bapa di surga, jangan kita membuat Tuhan cemburu dengan menyembah berhala. Katakan amin. God is a jealous God, Allah pencemburu. Itu sifat dari Elohim kita. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, semua rakyat melihat dengan mata mereka sendiri. Wah, kan tadinya mereka bodoh amat di si Elia. Sudah buat korban, kasih 12 air timba, itu sih nonsen, ini orang aneh gitu kan. Tapi ternyata memang Tuhan maunya memperlihatkan kuasa demonstrasinya yang sangat luar biasa. Saya mau kasih tahu saudara, terkadang kala Tuhan izinkan setiap kita masuk dalam kondisi yang terjepit, supaya orang melihat bahwa itu orang pasti mati, tidak akan bisa tertolong seperti bangsa Israel menghadap dengan laut. Tetapi justru dalam kondisi terjepit, Tuhan sanggup buka jalan di saat tiada jalan, dan memperlihatkan orang lain bahwa kuasa Tuhan tidak pernah kurang untuk menolong umatnya. Beri tepuk tangan yang meriah di Allah kita. Amin, saudara. Api turun dari surga. Tapi di sini kata Elia berkata supaya hati bangsa ini bertobat. Mujizat itu menjadi bagian anak-anak Tuhan. Katakan amin. Baik mujizat kesembuhan, baik mujizat kelepasan, baik mujizat pemulihan, ya. Tetapi Tuhan mau kita bukan saja bersyukur waktu kita menerima mujizat, tapi kita juga harus bertobat. Katakan amin. 10 orang kusta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dari 10, berapa yang balik? Saya mau tanya, kata kita. 1. 10 kata Tuhan, kamu pergi. Nanti di perjalanan kamu akan sembuh.
Yesus berfirman pasti terjadi, katakan amin. 10 pergi. Benar saudara, perjalanan mereka terakhir tunjukkan kepada imam, berarti memberikan suatu kesaksian. Saudara disembuhkan oleh kesaksian, katakan amin. Tunjukkan kepada imam, kasih kesaksian, ya. Lalu biasanya mereka mempersembahkan korban atau suatu persembahan, ya. Satu balik. Kata Tuhan, mana yang 9? Kenapa satu? Balik bersujud kepada Tuhan, bersyukur, ya. Pertama, kalau kita menerima mujizat, jangan lupa bersyukur, katakan amin. Ya, jangan lupa bersaksi, itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, Tuhan berkata kepada orang lumpuh yang disembuhkan, engkau sudah sembuh, jangan buat dosa lagi supaya tidak terjadi lebih parah, katakan amin. Kalau enggak, penyakit itu bisa kembali. Maka itu yang ketiga, saudara, kalau kita menerima mujizat, Tuhan mau kita sungguh-sungguh bertobat, katakan amin. Tinggalkan semua yang lama, tinggalkan semua penyembahan berhala, model-model yang lama itu Tuhan mau kita tinggalkan, ya. Tuhan mau kita sungguh-sungguh komitmen ikut Tuhan dalam pertobatan, ya. Baik, kita akan lihat beberapa poin yang saya catat, ya. Next. Doa mendatangkan mujizat. Sama-sama berkatakan bersama saya, doa mendatangkan mujizat. Amin, saudara. Ya, kita melihat pertama, Alkitab mencatat doa orang benar besar kuasanya. Anda adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Doa orang benar besar. Darah Yesus sudah membenarkan kita. Katakan amin. Pertama kita doa, Tuhan, darahmu menyucikanku, pikiran, hati, perbuatan, perkataanku, supaya aku percaya pada firman-Mu. Doa orang benar besar kuasanya. Lalu kita berdoa. Yang kedua kita melihat Elia berdoa syafaat bagi pertobatan bangsa Israel. Dia berdoa syafaat. Dia nggak berhenti berdoa supaya Tuhan ya Allah, jawablah doaku supaya bangsa ini hatinya bertobat, katakan amin. Supaya pulih hati mereka. Dia bersyafaat. Demikian saudara, kita ini dipanggil Tuhan harus berdoa syafaat bagi pertobatan jiwa-jiwa yang tersesat di luar sana, katakan amin. Banyak jiwa-jiwa yang tersesat yang masih tidak kenal Tuhan. Itu digambarkan jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa yang terhilang. Itu saudara, bagaimana kita bisa menjemput mereka? Pertama, doakan mereka, katakan amin. Doa orang benar besar kuasanya. Teman-teman kita banyak tersesat. Pak, gimana supaya teman tersesat? Kita doakan nama mereka. Keluarga kita mungkin kan masih banyak yang belum kenal Tuhan atau masih banyak menolak. Doakan mereka. Dimulai dari doa syafaat. Itu start poinnya, saudara. Yang kedua, Elia harus berdoa peperangan rohani mengalahkan nabi-nabi palsu. Hidup orang percaya itu adalah peperangan rohani. So, warfare prayer. Ya, Elia kita juga harus terlibat seperti Elia dalam doa peperangan rohani melawan ajaran-ajaran yang sesat. Karena Elia melawan 400 nabi palsu. Dikalahkan mereka dalam sayembara. Demikian juga ada banyak ajaran-ajaran yang sesat di luar sana, ajaran-ajaran sains atau doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kita harus mengajar anak-anak kita kebenaran sesuai firman Tuhan. Amin. Mungkin kebenaran secara ilmu pengetahuan manusia itu berbeda, saudara, ya. Jadi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita harus percaya kepada firman, ya. Nah, yang berikutnya kita harus berdoa peperangan rohani melawan apa? Roh teritorial, roh-roh jahat di udara. Karena saudara, waktu kita berdoa itu setan berusaha menghalangi doa kita. Maka kita harus melakukan peperangan rohani, roh-roh jahat di udara. There's a spirit of wickedness in the heavenly realms. Setiap doa itu berusaha mau diblok oleh setan. Tapi kalau kita terus berdoa, kita dapat terobos sampai ke langit itu, katakan amin. Sampai ke tahta Allah Maha Tinggi. Maka perlulah doa peperangan rohani, mengikat roh teritorial. Setiap tempat ada roh teritorialnya, ya. Yang keempat, Elia harus berdoa untuk berkat pemulihan, yaitu hujan tercurah, ya. Demikian kita harus berdoa untuk hujan roh. Pertama, pembangunan rohani terjadi di Indonesia. Dimulai dari gereja kita sampai seluruh Indonesia terjadi
anak-anak muda, saudara. Karena anak-anak muda ini diincar setan. Amin. Anak-anak muda ini, saudara, kasihan. Ya kan? Tidak ada anak muda di tempat sini yang tahu sudah aman. Amin. Tapi mari, saudara, di luar sana masih banyak anak-anak muda yang belum kenal Tuhan. Mungkin mereka dalam drugs, mungkin addiction macam-macam, yang harus kita menjadi terang bagi mereka supaya mereka juga diselamatkan. Yang berikutnya, kita harus berdoa hujan berkat kesejahteraan bagi bangsa dan umat, kesejahteraan negeri kita dan kesejahteraan kita. Doalah bagi kesejahteraan negerimu. Doa supaya terjadi kesejahteraan. Nah, inilah, saudara, doa syafaat itu dimulai dari doa syafaat, ya. Next, kita akan melihat yaitu nabi-nabi palsu itu nyata. Jason bacakan 1 Raja pasal 18, 26 sampai 29. 1 Raja-Raja pasal 18 ayatnya ke-26 sampai 29. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Iya. Saudara perhatikan pada saat itu, yaitu Elia memberi kesempatan. Yang pertama, ayo silakan 400 nabi Baal ini, ya, panggil dulu Allahmu, api dari surga, ya, dikasih kesempatan, ya. Lalu mereka berkumpul untuk memanggil api dari surga. Mereka mengambil lembu, diberikan kepada mereka, diolah, dipanggilan nama dewa, yaitu Baal yang disembah mereka, ya, dewa Baal itu Baal Zebub. Nah, itu adalah iblis, ya. Baal Zebub, oke, ini tidak akan langsung, puji Tuhan. Baal Zebub lambangnya adalah bulan dan bintang. Itu Baal Zebub, ya, sudah mengerti, ya. Tetapi tidak ada suara yang dijawab. "Ya Baal, jawablah kami," tetapi tidak ada suara. Tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat, yaitu dengan tarian lah, atau seperti orang aneh begitu, berlompat-lompat di sekeliling mezbah dibuat mereka itu, ya. Berarti mereka berdoa lebih keras lagi, ya. Tetapi Elia melihat modelnya, kalau sampai lompat-lompat gitu juga nggak dijawab, ya. Lalu Elia mulai mengejek, ayat 27, waktu tengah hari, sudah pagi sampai tengah hari, udah berapa jam, udah 4 jam kira-kira. Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggil lebih keras. Bukankah dia Allah?" Allah huruf kecil. Mungkin sedang merenung, mungkin sibuk kali, sedang bingung gitu kan. Mungkin ada urusannya, mungkin dia sedang pergi, barangkali ia tidur belum terjaga-jaga. Ayo bangunin lagi gitu kan, ya kan. Ya mungkin harus pasang hiunya lebih banyak supaya bangun begitu kan, kurang lebih begitu kan. Ayo bangunin lagi gitu kan. Nah, lalu ayat 28, mereka memanggil lebih keras, panas mereka. Waduh, dipanasin sama Elia. Menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak. Menoreh-noreh itu sampai luka, sampai berdarah-darah, ya. Berarti itulah yang dilakukan penyembahan berhala. Semua penyembahan berhala sama. Karena saya dulu penyembahan berhala, saya lihat tuh orang-orang India yang biasanya yang panggil-panggil namanya arwah, untuk panggil dewa-dewi, modelnya seperti itu, ya. Menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, accustomed to them. This is the tradition, ya. Sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka, ya. Ayo kita lihat ayat 29. Sesudah lewat tengah hari, mereka apa? Kerasukan. Kalau darah ditore-tore, saudara, ketika tubuh tergores ada darah, itu adalah pintu roh jahat masuk. Amin. Jangan melukai dirimu, katakan amin. Self harm, saya kasih tahu, kalau sudah pernah lakukan, minta ampun sama Tuhan. Ketika orang self harm, stres itu yang narkoba apa, itu darah tercurah, setan masuk. Itu
adalah kuasa kegelapan. Makanya Alkitab mencatat kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tapi tidak ada suara, tidak ada menjawab, tidak ada tanda perhatian. Next, seperti apa ya? Nah ini saudara ya, inilah namanya seperti gini ya kan, kurang lebih mau orang ini sama. Saya sudah lihat itu pasti pakai pedang, pakai tombak ya, menore-nore ini. Saya ambil gambar ternyata ada di Thailand, ada di macam-macam negara, Myanmar. Pokoknya penyembah kerasukan massal saudara. Ini terjadi. Atraksi Indonesia mungkin debus, kuda lumping, pemanggil arwah dan sejenisnya ya. Makanya Alkitab berkata do not tattoo. What is tattoo? When you tattoo, ketika kau melakukan tato, you cut yourself. Ada darah yang keluar, apalagi di tato naga. Ada cap naga itu sehingga dia duduk di situ. Nah, ketika sekarang sudah tahu kebenaran, sudah bertobat, cukup ambil darah Yesus dipasang salib. Ini tato tidak berlaku, sudah kadaluarsa. Darah Yesus sudah menebusku, maka engkau sudah dibebaskan dari kutuk tato itu. Beri tepuk tangan yang meriah di dalam kita. Sudah tahu bertobat. Jadi jangan lagi pasang. Ya tadinya sudah banyak kan mau dihapus bagaimana? Udah kasihlah darah Yesus ya. Pasang salib ya, minta didoakan. Pasti bisa pelepasan. Apalagi kalau ada naga pada sekali itu pasti pelepasan. Rohnya sudah keluar. Tinggal pasang tanda salib, kasih minyak urapan, kasih darah Yesus ya. Jadi tidak ada jawaban. Itulah katakanlah pemanggil arwah ya. Janganlah kamu berhubungan dengan arwah, katakan amin. Baik arwah nenek moyang, arwah leluhur, pakai keris, pakai tombak, badak, apa macam-macam itu tidak boleh saudara ya. Dan doanya juga tidak dijawab ya. Maka itu saudara terkasih dalam Kristus. Tetapi Elia tidak perlu macam-macam, cuma berdoa, panggil nama Tuhan, ia berseru, Tuhan menjawab doa kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi kita. Next kita akan melihat bahwa saya catat di sini, kalau tidak ada hujan, ini mengerikan. Karena pertama, kalau tidak ada hujan, poin pertama mengakibatkan kekeringan. Bahasa Inggris adalah drought atau dryness. Kalau kekeringan berarti tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada sayur mayur apa semua mati sudah. Nah, perlu hujan, katakan amin. Zaman dahulu itu kalau tidak ada hujan itu wah stres ya. Karena sistemnya itu irigasi juga kosong, airnya sungai juga bisa mengering. Karena diambil terus, danau bisa mengering, tempat-tempat penampungan bisa kering. Nah ini kan repot. Kalau tidak ada hujan, tidak ada air minum, tidak ada buat cuci, tidak ada macam-macam. Bahkan juga yang ketiga, kedua wabah kelaparan. Ini yang paling mengerikan. Wabah kelaparan karena tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada yang bisa buat makan. Ya. Yang ketiga, bahan pangan bisa melonjak dan langka. Ya. Nah, akhir zaman saudara dengar baik-baik, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Yang akan terjadi hal seperti ini. Tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Artinya sekalipun ada kekeringan akhir zaman, gereja Tuhan, umat Tuhan tetap terpelihara sampai kedatangan Tuhan. Jadi memang ini kita katakan kekeringan dan lain sebagainya ya. Maka itu sudah ada krisis, ada resesi pada zaman Elia. Sudah ada krisis dan resesi. Hidup itu ada masa saudara ya. Nah, sumber-sumber penampungan air kering, yang poin 5 saya catat, ayat poin 6 adalah gagal panen kalau tidak ada hujan, repot sudah. Makanya perlu hujan ya. Nah, yang ketujuh, kematian ternak. Nah, ini kan repot, jadi ternak juga mati, semua kerugiannya sangat besar kalau tidak ada hujan ya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, maka itu Elia itu berdoa supaya turunlah hujan itu. Elia harus berdoa. Alkitab mencatat tadi dia berdoa dari ayat 42b sampai ayat 45 dia berdoa supaya turun hujan ya. Next, apa itu doa? Yang pertama kita tahu bahwa doa perlu kerendahan hati. Katakan bersama saya, kerendahan hati. Iya. Doa perlu kerendahan hati ya. Dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 42b, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya seperti ini. Berarti dia total humble himself,
berserah penuh kepada Tuhan, katakan amin. That's called a prayer, katakan amin. Jadi maaf yang dilakukan seberang atau saudara sepupu kita sebetulnya mengikut cara bangsa Israel. Ini benar saudara ya. Jadi doa itu ada macam-macam. Pertama seperti Musa berdoa begitu. Ini doa yang ngangkat begini, ngangkat tangan berdoa artinya ngangkat tangan ke surga. Makanya kita suka berdoa begini ya, satu tangan boleh, dua tangan boleh. Nah ini saudara, ini biasanya doanya sudah benar-benar krisis, sudah benar-benar mengalami suatu perlu dijawab. Maka harus seperti ini saudara ya, memohon kepada Tuhan sehingga sampai ke lutut begitu, lalu ya, nah itu sampai begitu ya, itu berarti kita benar-benar humbling ourselves ya. Elia berdoa berlutut, merendahkan diri ya, sampai mukanya pun dia mencium katakanlah tanah itu. Tuhan tolong ya. Alkitab mencatat jelas sekali cara dia berdoa. Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Yuk sama-sama kita baca 2 Tawarik 7 ayat 14, 3, 2, 1. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, pertama apa? Merendahkan diri. Lalu dikatakan mencari wajahku. Lalu dikatakan apa? Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka kata firman Tuhan, aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka, memulihkan negeri mereka, beri tepuk tangan yang meriah dengan aku. Tuhan adalah Tuhan menjawab doa, katakan amin. Dia tidak jauh dari doa. Kita harus berlutut, kita harus berdoa, humble. That's pertama, poin pertama. Pak, doa kenapa doa aku gak dijawab? Engkau harus merendahkan diri kepada Tuhan, katakan amin. Belajar merendahkan diri ya. Saya kadang pakai bantal saudara, bantal ya. Ya usia sudah sekian jadi saya pakai bantal. Ada kemarin kita kumpul, wah di lantai suruh berlutut, bapak pendeta, wah kaki susah, Jadi saya selalu pakai karpet, saya pakai bantal, saya selalu pakai karpet, saya berdoa begitu sama seperti ini ya. Jadi kita harus berlutut berdoa, merendahkan diri kepada Tuhan. Nah, yang kedua bagaimana berdoa ini selain merendahkan diri, itulah Tuhan mau kita merendahkan diri. Next, saya catat di sini. Next, doa perlu ketekunan. Sama-sama katakan bersama saya ketekunan. Iya, ya. Elia berlutut dan berdoa berapa kali? 7 kali. Ya, makanya Alkitab mencatat di sini dalam ayat 43. Ayat 43, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergi sekali lagi. Demikian sampai ke-7 kali. Baru ayat 44, pada ke-7 kalinya berkatalah bujang, wah, awan kecil sebesar telapak tangan Tuhan timbul dari laut. Lalu disitulah turunlah hujan yang lebat, saudara ya. Saya beri contoh, saudara. Ayo bro, mari sini bro. Bro Fernando. Nah, ya kan? Mari sini. Ya. Tak apa, sini aja. Jadi ini saya jadi Elia, saudara. Ini bujangnya Elia, ya. Jadi bujangnya Elia, kamu jadi Elisa nanti ya. Nah, puji Tuhan, ya. Nah, sebentar, saya berdoa dulu biar hujan datang. Berdoa gini, Tuhan, langit dan bumi, dengarlah supaya turun hujan sesuai dengan perintahmu. Nah, sudah berdoa. Saya bangkit berdiri, saya lihat demikian. Pergi lihat, itu sudah pasti ada itu hujan. Sudah lihat, abang di sana. Pergi coba, lihat. Wah, belum ada. Hah? Belum ada. Oh, belum ada. Pasti. Iya, belum. Doa lagi. Tuhan, tolong Tuhan. Tolong Tuhan, jawab doa hamba-Mu. Engkau yang suruh berdoa. Jangan permalukan depan Raja Ahab. Terima kasih Tuhan, aku percaya doaku dijawab. Lihat sekarang pasti ada. Belum ada, Pak. Tak salah lihat lah kau. Oh enggak, benar lihat. Coba saudara kita jadi Elia. 2 kali kita berdoa sudah apa kecewa?
Sebentar saya doa lagi. Tuhan, jangan permalukan hamba-Mu. Udah bahasa orang Tuhan. Udah nyanyi pujian. Tolong Tuhan. Susah menangis tuh Tuhan. Sekarang kau lihat. Masih belum, Pak. Wah, ini Tuhan bener gak suruh Elia datangkan hujan? Kita sama bisa sudah menyerah. Lalu waktu Tuhan belum jawab doa, dengar, bukan Tuhan tidak jawab doa, tapi Tuhan pasti jawab doa kita. Jangan pernah menyerah, berdoa bertalu-talu sampai mujizat itu menjadi nyata. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah. Saudara, 7 kali Elia harus berdoa supaya hujan itu turun. Katakan amin. Angka 7 itu adalah angkanya Tuhan. Amin. Angka profetik Tuhan. Terkadang kala kita doa sekali, 2 kali, 3 kali, Tuhan belum jawab. Jangan bilang Tuhan gak jawab, Tuhan belum jawab, tapi pasti jawab. Katakan amin. Iya kan? Nah, Elia pun harus berdoa supaya digenapi, saudara ya. Jangan semu-semu dalam doa sampai mujizat itu terjadi. Maka itu saudara, Roma 12 ayat 12. Sama-sama kita akan baca ayat itu. 3, 2, 1. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Katakan amin. Ini yang dikatakan Paulus. Bersukacitalah dalam pengharapan. Kita mempunyai pengharapan hidup kekal dalam Kristus. Katakan amin. Itu pengharapan kita. Kita punya pengharapan hidup kekal dalam Kristus. Kita punya pengharapan akan kesembuhan dalam Kristus. Kita punya pengharapan akan kesembuhan karena Alkitab sudah berkata, oleh pilu-pilunya kita disembuhkan. Kita punya pengharapan pemulihan, kelepasan, mujizat dalam Kristus. Maka itu kita jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Ya, kita punya pengharapan kepada Kristus. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Hidup ini ada masa kesukaran, ada masa kesesakan. Itu dialami semua nabi-nabi. Dialami Daud sebagai raja. Semua mengalami masa kesukaran, masa kesesakan. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Katakan amin. Ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai, dan ada waktu untuk membiarkan rugi. Itu kata Alkitab. Amin, saudara. Jadi untuk segala sesuatu di bawah langit ada waktunya. Ya. Jadi saudara terkait dalam Kristus, kalau memang ada waktu kesesakan, masa kesukaran, sabarlah. Katakan di sampingmu, sabar. Karena dari dalam gelap akan terbit terang. Katakan amin. Itu gak selalunya kita hidup dalam kesesakan ya. Yang ketiga saudara, Alkitab mencatat bertekunlah dalam doa ya. Nah, berharap ini penting. Kita harus percaya, berharap bahwa pertolongan Tuhan pada kesesakan itu pasti indah. Selama kita percaya kepada Tuhan, walaupun kita dalam masa kesesakan, Tuhan pasti pelihara kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Itu kata Daud, beri tepuk tangan yang meriah lagi. Daud berkata bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku gak takut bahaya. Memang kadang kita Tuhan izinkan lembah-lembah yang kelam itu. Sebab engkau besertaku, kata bersama saya, Tuhan kau besertaku. Gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Lalu setelah itu, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan kemurahan belaka mengikutku sepanjang hidupku. Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Beri tepuk tangan yang meriah lagi. Hidup di bumi itu ada pencobaan, ada kesesakan, tetapi bersama Tuhan kita akan berkemenangan. Katakan amin. Kita akan melalui, kita akan melewati masa-masa itu, saudara. Yang ketiga, kita harus bertekun dalam doa sampai mujizat menjadi nyata. Doa bertalu-talu, katakan amin. Doa siang dan malam.
Apabila anak-anakku berseru, kata Tuhan, kepada Bapa di surga, Dia pasti menjawab, katakan amin. Apabila mereka berseru siang dan malam, seperti janda yang datang kepada hakim yang lalim itu, berseru kepada Tuhan. Walaupun hakim yang lalim aja bisa berbelas kasihan, apalagi Tuhan Bapa di surga, ya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, maka itu apa itu doa? Ya, next saya akan buat sedikit mengenai doa. Doa adalah pertama berseru kepada Tuhan, disebut dengan seruan doa dengan suara nyaring, ya. Jadi doa itu adalah berseru kepada Tuhan dengan suara nyaring, ya. Itu artinya doa. Yang kedua saya catat, doa itu mengangkat jiwa kepada Tuhan. Yang ketiga, doa itu mendekati Allah. Kita perlu berdoa, artinya kita mau mendekati Tuhan. Yang keempat, doa itu menghampiri tahta kasih karunia Allah. Waktu kita berdoa dengan air mata, kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dia dengar doa kita, Dia melihat waktu kita berdoa, katakan amin. Sekalipun kita pikir gak ada siapa-siapa, tapi Dia melihat, menghampiri. Yang kelima, waktu kita berdoa itu tanda kita percaya kepada Allah, katakan amin. Orang yang gak berdoa itu, malas berdoa itu karena gak percaya kepada Tuhan. Tapi orang yang percaya senantiasa berdoa, katakan amin. Yesus mengajar berdoa 1 jam, jangan berhenti berdoa, ya. Lalu berdoa itu apa? Artinya bersekutu dengan Bapa di surga. Kita bersekutu, diajarkan doa Bapa kami. Yang ketujuh, doa merupakan mata rantai untuk menerima berkat dan kuasa Allah. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, waktu Tuhan berkata kepada murid-murid, tunggu di Yerusalem, maka di situ engkau akan menerima janji Bapa. Apa itu janji Bapa? Pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus itu digambarkan seperti hujan roh, katakan amin. Nah, pencurahan Roh Kudus. Tunggu janji Bapa. Mereka nggak bisa cuma tunggu saja, tapi Alkitab mencatat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 14, sama-sama kita akan baca, mereka semua bertekun dengan apa? Sehati. Katakan bersama saya, sehati. Dalam apa? Doa. Ya, katakan bersama saya, sehati dalam doa. Sehati dalam doa. Suami istri harus sehati dalam doa. Satu keluarga harus sehati dalam doa. Jangan papa minta alfa, istri minta karimun, bingung Tuhan jawabnya. Iya kan? Istilahnya sama-sama mintanya sesuai, sehati dalam doa, ya kan? Nah, harus saudara, ya, sehati, bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Maka waktu mereka bertekun sehati dalam doa, hujan roh Tuhan dicurahkan. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah lagi. Sekalipun Tuhan sudah berjanji, tapi untuk menerima penggenapan, yaitu janji Tuhan itu, kita harus berdoa supaya terobosan terjadi, katakan amin. Sekalipun ada begitu banyak janji dalam firman Tuhan, tetapi untuk kita menerima janji itu dalam hidup kita, supaya digenapi, saudara, kuncinya harus berdoa bertalu-talu, katakan amin. Supaya jawaban doa menjadi nyata. Nah, itu kunci, saudara. Pak, kok saya belum dapat berkat seperti, sudahkah kau berdoa bertalu-talu? Sudahkah kau berdoa bertalu-talu? Berdoa bertalu-talu. Yang berikutnya sebetulnya bukan cuma berdoa bertalu-talu. Pak, kenapa aku sudah berdoa bertalu-talu, tapi Tuhan tidak jawab doaku? Berdoalah sesuai kehendak Bapa di surga, katakan amin. Berdoa sesuai kehendak Bapa. Jangan sampai doa kita tidak seturut kehendak Bapa. Ya, kalau berdoa sesuatu yang salah, Tuhan tidak mungkin jawab. Wah, ini doanya akan menghancurkan anakku. Maka Tuhan terkadang tidak jawab. Berarti kita minta Roh Kudus pencerahan, apakah doa kita itu berkenan apa tidak di mata Tuhan, ya. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus, kita harus berdoa, karena doa itu adalah pengorbanan. Kita korban waktu untuk berdoa. Tingkatkan jam-jam dalam doa, ya. Lepaskan hal sesuatu yang tidak penting, apa main game, atau gosip lah, atau kumpul-kumpul yang nggak penting. Tapi lebih baik waktu-waktu seperti itu dihapuskan. Perbanyak doa dalam hidupmu, katakan amin.
supaya kita ini lebih dekat dengan Tuhan. Doa syafaat bagi keluarga, bagi negara, bagi gereja, bagi sesama manusia. Nah, supaya apa? Supaya terjadi terobosan. Yang terakhir, saudara, kita akan selesaikan ya. Doa sampai pemulihan terjadi. Maka itu dalam terakhir Yoel pasal 2, 23 sampai 27 kita baca bergantian. Ini janji Tuhan. Kitab Yoel pasal 2, 23 sampai 27. Saya mulai ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah, bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal, hujan pada akhir musim, seperti dahulu. Ayat 24, saudara. Tempat pengirikan menjadi penuh dengan garam, dan tempat pemerasan limpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang perit, tentara besar yang kukirim ke antara kamu. Ayat 26, mari saudara. Maka kamu akan makan banyak-banyak yang menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi. Yes, 27, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Ya, sebetulnya ada dua hujan. Yang pertama hujan pemulihan, yang kedua adalah hujan rohani. Secara itu yaitu hujan roh. Ya, tapi di sini tadi sudah saya bahas hujan roh. Yang pertama dikatakan pemulihan adalah janji Tuhan. Kehendak Tuhan pertama, kerohanian kita dipulihkan. Katakan amin. Roh kita harus dipulihkan, kerohanian kita. Maka itu dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, segalanya ditambahkan. Kehendak Tuhan, keluarga kita semua, keluarga saudara dipulihkan oleh Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Kesehatan kita semua dipulihkan. Semua saudara kesehatannya akan menjadi sembuh. Itu janji Tuhan, katakan amin. Janji Tuhan apa? Kehendak Tuhan, pekerjaan, usaha, karir saudara menerima pemulihan. Berita tangan yang meriah berialah kita. Tuhan mau memulihkan secara total, katakan amin. Keluarga, rohani, kesehatan, ya, semua Tuhan pulihkan. Maka itu supaya hidup kita ini dapat menjadi kesaksian dan berkat bagi sesama, ya. Sebelumnya kita lihat, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, ya. Karena Tuhan sudah berjanji. Dari ayat ini dikatakan bahwa diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Hujan itu bicara berkat, saudara. Kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim. Artinya apa? Setiap tahun, awal tahun sampai akhir tahun, Anda dan saya diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi kita. Hujan awal, hujan akhir tercurah dalam usahamu. Hujan awal, hujan lebat tercurah dalam keluargamu. Hujan Roh Kudus tercurah dalam anak-anak Tuhan. Katakan amin. Saudara berkatakan dalam nama Yesus. Hujan awal, hujan akhir tercurah dalam usahaku, dalam keuanganku. Hujan lebat tercurah dalam keluargaku. Haleluya. Amin. Yang setan itu dengar, katakan amin. Anak Tuhan mau diberkati, katakan amin. Tuhan mau pulihkan hujan awal, hujan akhir. Lalu ayat 2 bahkan dikatakan tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Artinya apa, saudara? Usahamu, tempat-tempat pengirikan penuh dengan gandum. Engkau tidak akan pernah kekurangan makanan dalam hidupmu. Gandum itu bicara roti, ya. Engkau tidak akan pernah kekurangan makanan. Anak-anak Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Yang kedua, tempat-tempat pemerasan kelimpahan anggur penuh dengan sukacita. Sehingga kau diberkati demikian oleh Tuhan, hidupmu penuh sukacita. Katakan amin. Bahkan penuh dengan minyak. Artinya engkau senantiasa diurapi oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi kita. Tuhan mau memulihkan setiap saudara. Katakan amin. Katakan aku percaya hidupmu dipulihkan.
Bahkan Tuhan berjanji, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan setan-setan itu, yaitu belalang pindahan, yang canker worm, caterpillar spirit, semua grasshopper, semua yang memakan hasil kita. Tuhan akan pulihkan 7 kali lipat ganda. Beri tepuk tangan yang meriah kita. From the bank of the devil he have to return 7 times fold. Ada ayatnya. Supaya kau diberkati Tuhan. Katakan amin. Setan itu pencuri, pembunuh dan pembina. Saya kasih lagi aja next time. Ada 7 times fold, saudara. Maka itu dikatakan janji Tuhan. Next, ya. Maka kamu akan makan banyak-banyak seperti kemarin hari Kamis. Tidak perlu berhemat dan engkau dikenyangkan oleh Tuhan. Oh, sama-sama katakan bersama-sama dalam nama Yesus. Aku dikenyangkan oleh Tuhan. Tidak akan pernah kekurangan. Dalam nama Yesus, anak cucuku dikenyangkan oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Meja makanmu selalu tersedia makanan melimpah, katakan amin. Dikenyangkan, Tuhan janji. Bahkan engkau tidak akan pernah dipermalukan. Sebab Allah Israel menyertai kita semua. Sungguh luar biasa dia. Dikenyangkan, diberkati, tidak dipermalukan. Dan Tuhan pulihkan secara total, restorasi. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Kita akan nyanyikan satu pujian. Mari kita saya undang worship leader. Pujian hujan berkat, kita imani hujan berkat kita terima hari ini. Mari bangkit berdiri. Kita imani Tuhan curahkan hujan awal, hujan akhir, hujan lebat tercurah.
tercurah. Hujan awal, hujan akhir dalam nama Yesus. Open the floodgates. Dalam nama Yesus, berkati umat-Mu Tuhan. Mereka tercukupi, mereka terpuaskan, tidak ada kekurangan. Dalam nama Yesus, open the floodgates of heaven. Let it rain. Trust. Musik main dengan lemah. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Father, I pray in Jesus' name. Rain on your financial, Lord. Breakthrough, receive in your financial. Blessing in abundance, receive in your financial. Terobosan dalam ekonomi, terobosan dalam usaha. No delay, no stagnation. In the name of Jesus, every obstacle be removed. Every obstacle be removed. Every obstacle to your miracle be removed. In Jesus' name. In Jesus' name. People pray, church, saudara berdoa. Apa yang kau minta hari ini lagi terbuka dalam nama Yesus. Tuhan akan menjawab doamu dalam nama Yesus. Setiap proyek berhasil dalam nama Yesus. Setiap usaha aku nyatakan berhasil dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. No delay, tidak ada stagnasi, tidak ada penundaan lagi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua penghalang untuk mujizat dipatahkan. Semua penghalang untuk berkat Tuhan disingkirkan. Semua penghalang untuk mujizat disingkirkan penghalang itu. Semua penghalang untuk terobosan disingkirkan penghalang itu. Disingkirkan. Semua penghalang untuk kesembuhan disingkirkan. Terima kesembuhan, terima pemulihan, terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Let it rain. Holy Spirit, rain down. Thank you, Father. Thank you, Father. We receive your blessing this day. Diberkatilah umat-Mu dalam nama Yesus. Lumbung-lumbung mereka diberkati. Penuh dengan gandum, penuh dengan anggur, penuh dengan minyak yang baru, sehingga mereka diurapi, dikenyangkan, tidak akan pernah kekurangan hidup mereka. Mujizat lepas mujizat mereka terima dalam nama Yesus. Dari kemuliaan menuju kemuliaan dalam nama Yesus. Kami percaya, kami deklarasikan, haleluya. Open the flood heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Berkati akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Jadi berkati boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi untuk Tuhan Allah kita. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi menjelang siang hari ini, kami masih bersama-sama menyatukan hati kami, menyatukan pikiran kami Tuhan di tempat ini. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan setiap yang memberi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman. Setiap hari Minggu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali lagi bersama-sama berkumpul di tempat ini.
Dan pada hari Kamis kita juga akan kembali lagi bersama-sama berkumpul pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Dan bagi jemaat yang memerlukan doa, konseling, pelepasan perjamuan kudus, minyak urapan, serta informasi pelayanan lainnya, bisa menghubungi sekretariat GBI LTC Glodok. Dan bagi jemaat yang memerlukan doa konseling pelepasan secara pribadi, dapat menghubungi Ibu Puspa atau Ibu Diksa pada saat ibadah di gereja LTC Glodok. Dan pengumuman lainnya untuk jemaat GBI LTC Glodok yang dibaptis pada tanggal 27 Agustus 2023 segera menyelesaikan datanya agar dibuatkan akte baptis. Kita akan sama-sama melakukan perjamuan kudus. Selidiki aku, lihat. Mari bersama-sama saya undang Bapak Ibu kembali lagi bangkit berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu Tak pernah habis yang tak pernah hidupku. habis di hidupku. Berjuang sampai akhir. Dapati aku tetap setia. Termasuk sakramen perjamuan kudus. Injil Lukas pasal 22 ayat 19 sampai dengan 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita angkat roti
di tangan kanan kita. Kita berdoa bersatu hati, sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Kristus. Kami percaya sesuai firman Tuhan, barang siapa memakan tubuh Kristus, yang pertama kami menerima hidup kekal dalam kerajaan Allah. Yang kedua, kami percaya sesuai firman Tuhan, ada kebangkitan akhir zaman. Tubuh kami tidak dirusakkan, tetapi akan dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, kami percaya sesuai firman Tuhan, Engkau Yesus Kristus Tuhan kami akan datang kembali menjemput gereja. Kami semua mempelai Kristus siap sedia menyambut kedatangan Tuhan. Jadikan kami Tuhan mempelai-mempelai, gadis yang bijaksana menyambut kedatangan Tuhan. Kami semua gadis bijaksana akan masuk dalam pengangkatan. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terhilang. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus kami makan. Mari angkat cawan. Dalam nama Tuhan Yesus, cawan ini adalah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Darah anak domba Allah yang ditumpahkan, yang dicurahkan di atas kayu salib untuk pengampunan dosa untuk seluruh umat manusia. Kami percaya oleh darah Yesus segala dosa kami diampuni, dihapuskan. Oleh darah Yesus kami diperdamaikan dengan Bapa di surga. Oleh darah Yesus kami disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Oleh darah Yesus kami percaya bilur Yesus menyembuhkan segala penyakit kami dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kami sembuh, kami tahir, kami sehat dan sempurna. Oleh darah Yesus segala kutuk dari leluhur nenek moyang sudah terbayar lunas di atas kayu salib. Oleh darah Yesus kami dibebaskan dari kutuk kegagalan, kami dibebaskan dari kutuk kekurangan, dibebaskan dari segala kutuk dan penderitaan. Oleh darah Yesus kami sudah ditebus, dimerdekakan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus kami minum. Terima kasih Tuhan. Kami doa Tuhan bagi kesejahteraan negeri kami Indonesia. Berikan kesejahteraan bagi Indonesia, kemakmuran Tuhan. Berkati negeri kami, berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati Tuhan Presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden. Berkati juga TNI Polri dalam kesatuan. Berkati gerejamu di tempat ini, semua jemaat Tuhan berkati, semua pelayan Tuhan, Tuhan berkati. Semua yang melayani Tuhan berkati, beri upah dari surga. Berkati semua mereka yang mendukung pelayanan gereja, yang mensupport, Tuhan yang menggantikan 100 kali lipat ganda dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta maaf yang YouTube hari ini tidak bisa, ada perbuatan orang tak tanggung jawab, menyerang mungkin ya.
Kita doa dalam nama Tuhan Yesus agar bisa YouTube kembali. Kami tolak penyerang-penyerang yang iri hati. Kami doa Tuhan, siapapun melawan pekerjaan Tuhan berhadapan dengan Tuhan. Kami doa karena ini acara gereja, ini milik Tuhan, menyebarkan firman Injil Kerajaan Surga. Kami doa Tuhan, mereka yang iri hati, yaitu pekerjaan iblis dipatahkan dalam nama Yesus. Agar karena melalui YouTube banyak juta jiwa bisa melihat dan bisa mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih. Masuk doa deklarasi sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, curahkan roh-Mu atas kami agar kami menerima karunia-karunia Roh Kudus untuk bernubuat, mendapat mimpi dan penglihatan sesuai kitab Yoel pasal 2. Dalam nama Tuhan Yesus, aku menerima pengurapan baru, baptisan Roh Kudus dan api yang memurnikan dan menyucikanku. Dengan kuasa urapan Roh Kudus, aku menerima kuasa dunamis untuk mengusir setan-setan dan menyembuhkan sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kuasa urapan Roh Kudus, musuh-musuhku dikalahkan, rancangan orang jahat digagalkan, roh pemantau mata jahat dilempar keluar, terbakar oleh api Roh Kudus. Dengan kuasa urapan Roh Kudus, aku menerima kemurahan dan kebaikan Tuhan sepanjang hidupku. Dengan kuasa urapan Roh Kudus, aku menerima kuasa untuk menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil dengan keberanian dan kerelaan hati. Dengan kuasa urapan Roh Kudus, aku diberi kemenangan menginjak ular dan kalajengking. Kuasa untuk menahan segala serangan musuh. Tidak ada yang membahayakan kami. Dengan kuasa urapan Roh Kudus, aku diberi kemenangan atas segala kuasa sihir, dukun-dukun, okultisme, tidak mempan, disantet, teluh, guna-guna, semua senjata iblis, mantra, dilucuti, semua kutukan dihancurkan oleh darah Yesus. Semua pernyataan jahat, kuasa sihir berbalik kepada pengirim, backfire. Dengan kuasa urapan Roh Kudus, aku menerima benteng perlindungan, tembok berapi Tuhan atasku, keluargaku, gerejaku, dipagari, dikawal, dijaga, dilindungi malaikat-malaikat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa urapan Roh Kudus, kami menerima kuasa untuk mematahkan setiap siasat orang jahat, merubuhkan setiap kubu keangkuhan, menawan segala pikiran dan menaklukkan ke dalam Kristus. Dengan kuasa urapan Roh Kudus, aku menerima kesembuhan dalam setiap organ-organ tubuhku, disembuhkan dari penyakit kronis, disembuhkan dari penyakit kutukan, disembuhkan dari penyakit menular, penyakit sampar, paru-paru sembuh, ginjal sembuh, jantung sembuh, liver sembuh, tekanan darah normal 120/80, tidak hipertensi, tidak diabetes, kanker sembuh, tumor sembuh dalam nama Yesus. Yang terakhir, oleh kuasa urapan Roh Kudus, gereja kami diberkati, bertumbuh, amanat agung dilaksanakan, penuaian jiwa-jiwa terjadi, tanda-tanda keajaiban, pintu-pintu mujizat terbuka, pemulihan terjadi, berkat multiplikasi terjadi dalam nama Yesus. Kami percaya,
pesta, perjamuan kawin, anak domba. Beri tepuk tangan. Terima kasih Tuhan, kami sudah deklarasikan, kami percaya ada kuasa dalam doa. Kami bersyukur bagi umat-Mu yang hadir, berkati mereka. Kami akan mengakhiri dengan doa berkat. Sebelum itu kita doa pot minyak urapan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Inilah pot-pot minyak urapan sesuai firman Allah. Hakim-Hakim 9:8-9. Minyak zaitun muliakan Allah dan manusia. Markus 6:13. Kami percaya 12 rasul membawa minyak urapan, mengusir setan-setan, menyembuhkan orang-orang sakit. Urapi Tuhan, anak-anak-Mu diberkati, diurapi. Jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Urapi dan berkati semua Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan akhiri dengan doa berkat. Angkat tanganmu ke surga. Terimalah berkat. Yesus Kristus Tuhan Elohimmu memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan shalom, damai sejahtera kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia kepadamu. Diberkati pintu rumahmu, diberkati keluar masukmu, diberkati lumbung-lumbungmu, roti adonan buah kandungan anak cucumu diberkati Tuhan. Sekarang pulanglah, terimalah berkat. Bapa di surga memberkati saudara. Cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kami semua di awan kemuliaannya. Shalom. Semuanya katakan amin. Terpujilah Tuhan.